illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara kula kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, demikian pula nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan sedikit apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, yaitu Kitab Wabilus Sayyid, bahwa kebahagiaan seseorang itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Dan yang ketiga, bertaubat ketika melakukan kesalahan. Beliau rahimahullah mengatakan, sesungguhnya 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda keberuntungannya di dunia maupun di akhirat. Tidaklah seseorang yang hidup di dunia ini kecuali mereka mengharapkan kebahagiaan, apapun latar belakang dari orang tersebut, maka yang dicari adalah kebahagiaan. Hanya saja ketika cara-cara yang ditempuh tersebut keluar dari jalur-jalur rel-rel yang telah ditentukan di dalam syariat ini, niscaya mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Meskipun mungkin sarana prasaranya lengkap, fasilitas komplit, rumah, mobil mewah, akan tetapi ketika mereka menyelisihi syariat ini, maka sudah dipastikan bahwa kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang kosong dari hakikat sebenarnya kebahagiaan tersebut. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka niscaya dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini dijelaskan berbagai ulama, ketika di dunia meskipun berbagai kelengkapan senantiasa dia dapatkan, kemewahan, kecukupan dan lain sebagainya, niscaya tidak akan menjadikan semua itu bisa menjadikan bahagia. Bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Toha 20 ayat 124. Oleh karena itu, sebagian orang
mengira bahwa kebahagiaan tersebut dengan mengejar popularitas. Berapa banyak orang yang bunuh diri ketika pada puncak-puncak popularitasnya. Ada juga yang mengejar jabatan, dia menyangka hal itu bisa membahagiakan. Ternyata berapa banyak kasus-kasus yang menjerat dan berakhir pada penyesalan. Berapa banyak orang yang mengira hartanya, apabila memiliki harta yang melimpah itu bahagia, akan tetapi hatinya kering kerontang. Mereka bingung, galau, sedih karena harta tersebut. Oleh karena itu, kita akan bahas sedikit apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Wabilus Sayyid tersebut. Ada penrinciannya dari apa yang beliau sebutkan tentang tanda kebahagiaan seseorang itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, bersyukur apabila mendapatkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita agar kita bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur kepadaku. Surat Al-Baqarah 2 ayat 152. Di dalam surat Ibrahim Allah juga menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Akan tetapi apabila kalian mengingkari, niscaya azabku sangat pedih. Disebutkan di dalam surat Ibrahim 14 ayat yang ke-7. Banyak pelajaran yang kita dapatkan. Orang yang tidak pandai bersyukur, niscaya Allah cabut nikmat tersebut. Apakah bersyukur itu hanya terkait tentang lisan saja? Bukan. Oleh karena itu, cara seseorang bersyukur yang benar itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, hatinya mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat yang dia peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang kalian terima itu hakikatnya datangnya dari Allah. Dalam surat An-Nahl 53. Oleh karena itu, ketika seseorang itu bangga terhadap dirinya, hati-hati. Dia merasa bangga bahwa yang dia miliki, yang dia hasilkan, yang dia karyakan, semua itu tidak lain adalah karena kecerdasannya, karena kepiawaiannya, karena cerdiknya. Ingatlah akan Qarun. Ketika Qarun ini berkata, qala innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini tidak lain karena kepintaran yang ada padaku. Ya. Di dalam surat Al-Qasas 28 ayat 78. Maka tidak boleh. Seseorang harus menyadarkan nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua yaitu agar kita mengucapkan kalimat yang baik memuji Allah. Allah senang kalau kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya.
dengan bersyukur. Di dalam surat Al-Zuhar 93 ayat 11. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala tersebut untuk beramal soleh. Disinilah letak berapa banyak manusia itu mereka tidak paham hakikat bersyukur. Ada yang bersyukur rezekinya itu melimpah ruah, buka usaha sini, buka cabang sana, buka usaha itu, semuanya berhasil. Dia mengatasnamakan syukur, menanggap berbagai macam kemaksiatan dari mengundang setan, kemudian juga berbagai maksiat-maksiat yang berkumpul jadi satu. Bahwasanya ini tidak bersyukur, akan tetapi ini kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan anggota badan. Jadi ada tiga itu, di mana hatinya mengakui nikmat datang dari Allah, lisannya menyebut-nyebut pujian terhadap Allah, badannya menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dilihat di dalam Minhajul Qasidin, batasan dan syukur serta hakikatnya. Jika demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan hamba tersebut. Wallahu syakurun halim. Sesungguhnya Allah itu syakur lagi halim, dalam surat At-Taghabun 17. Ibnu Katsir menyebutkan syakur, ayat ini maksudnya apa? Allah akan memberikan balasan kepada hamba tersebut meskipun yang dilakukan itu sedikit, Allah balasi dengan lebih banyak. Ini sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Taghabun ayat 17. Termasuk bersyukur yaitu membalas kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Sekarang ini krisis tentang masalah ini. Orang dibantu, ditolong, berbagai macam sarana disiapkan. Setelah dia sukses sudah lupa. Tapi hendaknya seseorang menolong orang lain itu diniatkan untuk lillahi ta'ala. Karena dengan lillahi ta'ala itu menjadikan hati itu tenang, tentram, tidak perlu mengharap balasan orang tersebut. Hanya saja adabnya, orang yang telah dibantu orang lain, maka dia harus bersyukur. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Sahihkan Al-Syarbani. Adapun tips bagaimana bisa menumbuhkan rasa syukur, itu diantaranya yang pertama, melihat orang di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihat orang di bawahmu, jangan kamu melihat orang di atasmu. Karena demikian itu akan menjadikan kamu itu akan merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Masalahnya hati itu kering kerontang dari rasa syukur. Itu yang dilihat itu orang yang sudah sukses, yang sudah jaya, yang sudah ini, yang sudah itu, sehingga apa? Nikmat yang Allah berikan itu tidak terasa, sehingga dia sulit untuk bersyukur. Kalau perempuan itu biasa, umumnya
itu suka membanding-bandingkan. Ini sangat berbahaya. Harusnya dia bersyukur dengan melihat orang di bawahnya. Yang kedua, selalu melihat besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus tahu nikmat itu Allah itu sangat banyak. Bukan hanya karena kita tidak punya uang, hanya kita tidak memiliki mobil seperti tetangga, menjadikan kita tersebut tidak mau bersyukur kepada Allah. Jangan seperti itu. Bahwa nikmat yang kita terima ini sangat besar. Ada satu kisah ibu, ada seseorang itu sakit, orang Indonesia. Jadi dia sakit jantung, terpaksa dia harus berobat ke Singapura. Jauh nama badan? Jauh. Di sana tidak lama, dia berobat itu 2 minggu. Tapi dalam 2 minggu itu biaya yang dikeluarkan itu habis 15 miliar. Itu pulang belum sembuh, ya. Jantungnya belum pulih, itu sudah menghabiskan berapa? 15 miliar. Kira-kira kalau kita bekerja itu berapa tahun kalau untuk mendapatkan 15 miliar? Ya, mungkin cek jumlah nanti mati gak kelapannya kalau 15 miliar, kan ngoten. Maka yang diberikan Allah ini adalah nikmat, harusnya kita syukuri. Iso mangan ra iso metu bingung apa mboten? Bingung. Maka kita harusnya bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, mengingat rezeki itu takdirnya sendiri-sendiri. Ya, jangan suka milik dengan orang lain atau milik terhadap milik orang lain, jangan. Oleh karena itu Allah menggabungkan, ya, summa yursalu ilail malak fayanfuhu firu wa yumaru bi arba'in kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi. Kemudian 120 hari diutus malaikat meniupkan roh, kemudian ditetapkan 4 perkara. Di antaranya apa? Ditetapkan rezekinya, ajalnya. Jadi masing-masing. Kalau kita kok milik terhadap milik orang, mungkin perjalanan hidupnya juga kita nggak tahu tentang susahnya, tentang deritanya, maka sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, ada yang lebih baik dari harta dunia, yaitu apa? Amal soleh. Oleh karena itu kalau ulama dahulu itu berpesan, kalau kamu dikalahkan saudaramu tentang dunia, kalahkan dia dengan akhirat. Itu seperti itu. Kenapa demikian? Karena dunia ini fana, akan sirna, akan musnah. Berapapun orang yang dimiliki tersebut tidak akan dibawa. Bahkan yang ada tinggal tanggung jawabnya. Ini. Kemudian kalau dari keempat hal ini, hati kok sing monggo-monggo rong lego, nopo ngrambyang piyendang, maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'wati la yustajabu lah. Terkait masalah kita, yaitu dari hati yang tidak pernah puas, itu kita berlindung. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu poin yang pertama, agar kita bersyukur. Kemudian poin yang kedua, bersabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ini ada 3. Pertama, sabar menjalankan perintahnya. Kemudian as-sabru, sabar dari meninggalkan larangannya. Yang ketiga, sabru an aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ini. Yang kita bahas yaitu sabar bagaimana kita
mendapatkan berbagai macam ujian. Allah sudah sebutkan, kalau kita kok mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam berbagai macam soal, maka ingat, bukan Allah tidak mampu memberi rezeki kepada kita, Allah sudah jamin, akan tetapi Allah itu menguji pada diri kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh kami akan menguji kepada kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga biji-bijian, buah-buahan. Beri kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Jadi memang ujian, ada yang dimudahkan, ada yang sulit. Maka ini semuanya adalah ujian. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Tidaklah suatu bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu, melainkan semua telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakannya. Apa di antara tujuan Allah ini memberikan ujian-ujian kepada orang tersebut? Ya, kita ringkas bacaan ini. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian itu jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, dan juga tidak bersedih terhadap yang luput darimu, agar kalian itu tidak berduka terhadap apa yang luput dari kamu, dan juga tidak gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kadang-kadang dagang itu kok sepi nyanyi, modal urung balik, urung entuk turahan, ngomawis ngarep-ngarep butoe pamane, kan seperti itu. Maka ingat, Allah ketika memberikan hal semacam ini agar kita sadar diri bahwasannya Allah itu menguji kita agar kita tidak bangga terhadap diri kita. Coba bayangkan kalau umpama seseorang buka usaha sukses, lancar, antri-antri, terus-menerus seperti itu, kira-kira bagaimana? Bisa jadi orang tersebut akan dihinggapi ijabun nafs, bangga terhadap diri sendiri. Wah, aku ngerti aku, dan lain sebagainya. Dia lupa diri. Tapi dengan cobaan-cobaan, kadang sepi, kadang rugi, itu agar kita itu bisa mengontrol diri kita, sehingga tak banggakan itu apa. Kadang ya oleh, kadang ya ora. Seperti itu. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Hadir 57, 22, 23. Bagaimana kita bisa bersabar? Ini resep juga. Yang pertama, hendaknya kita menyadari semua telah Allah takdirkan. Ini harus kita sadar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kataballahu maqadira khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sanatin. Allah ini telah mencatat takdir 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi takdir itu sudah ditulis. Mau tidak mau ini harus kita lalui, ini harus kita jalani. Bapaknya kita lewat lautan, kita naik bahtera, kemudian kita tidak suka, kita merasa kurang leluasa, apakah kita akan bunuh diri loncat ke laut? Tidak mungkin.
maka kita harus bersabar karena ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seandainya dia dalam keadaan terkena musibah, barangnya tertipu, ya, dibohongi orang dan lain sebagainya, maka ingat satu saat barang-barang yang ditipu tersebut Allah akan kembalikan, yang ujungnya adalah nanti pada hari Qisas. Itu disebutkan dalam hadis yang panjang. Tsumma ukhidha min khotoyahu, kemudian diambilkan dari kesalahan-kesalahan orang tersebut, faturiha alaihi summa turiha finnar. Kemudian dosa-dosanya diambilkan sebanyak harta yang dia ambil, kemudian orang tersebut akhirnya dilempar ke dalam neraka. Ini orang-orang yang merugikan diri orang yang telah tertipu tersebut. Semuanya akan dikembalikan. Tidak ada yang gratis. Kalau di dunia mungkin orang kecewa, orang sakit hati, mungkin ada yang bunuh diri, investasi nggak kembali, itu semuanya akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersabar. Kemudian yang keempat, yang ketiga, di antara resep bagaimana kita bersabar, itu agar kita melihat musibah yang lebih besar, ya, melihat musibah yang lebih besar. Saya berikan contoh. Di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, beliau mengundang Urwah bin Zubair ke Damaskus. Beliau ngajak putra sulungnya itu untuk datang sebagai undangan. Diundang raja, siapa yang tidak mau kan? Seorang ulama. Maka anaknya ini melihat kuda, ya, kudanya bagus-bagus, kuda milik raja. Maka kuda ini tak sengaja menyepakkan kuatunya, belak, langsung beletak, mati anaknya. Anaknya ulama Urwah bin Zubair. Belum lagi bersih tangannya mengukur anaknya tersebut, tiba-tiba telapak kakinya ini terluka, kena virus, merambat sangat cepat, ya, dari ujung jari kemudian ke punggung kaki, kemudian ke mata kaki. Ini raja bingung, cari tabib-tabib, kemudian dikumpulkan. Tabib melihat ganasnya virus tersebut, kemudian segera rapat, kemudian memutuskan, ini mau tidak mau kita terpaksa harus mengamputasi kaki tersebut. Akhirnya beliau ditawarkan, bagaimana kalau minum arak agar hilang rasa sakit? Beliau tidak mau. Bagaimana kalau dibius? Beliau juga tidak mau. Maka beliau memilih untuk sholat. Ya, ketika dalam keadaan memotong kaki tersebut, bayangkan orang yang nggak dibius kemudian digeraji, gerak, betapa sakitnya. Tapi dengan sholat itu beliau terhibur. Baru setelah itu kita kasih minyak yang dididihkan, baru beliau pingsan. Di saat yang sama, Khalifah ini kedatangan tamu juga, ya, seorang dari rombongan Bani Abbas. Salah seorang di antara mereka itu ada yang buta, ya. Al-Walid ini menanyakan sebab kebutaannya. Dia menjawab, wahai Nurul Mukminin, dulu ada seorang, tidak ada seorang di kalangan Bani Abbas yang lebih kaya dalam harta dan anak dibandingkan saya. Maksudnya apa? Saya ini dulu pemuka kaum saya, karena saya itu dulu orang yang paling kaya di kaum saya. Saya tinggal bersama keluarga saya di suatu lembah di tengah kaum saya. Mendadak muncullah air bah yang langsung menelan habis seluruh harta dan keluarga saya. Bisa lihat sendiri kalau di gurun pasir itu tidak nampak jelas banyak seperti daerah-daerah kita. Kali-kalinya udah gerong gitu kan. Jadi kalau ada air bah ini bisa menyapu. Sehingga apa? Ketika air bah itu muncul, langsung menelan seluruh harta dan keluarga saya.
Yang tersisa bagi saya hanyalah seekor unta dan seorang bayi yang baru lahir. Maka orang itu unta tersebut sangat liar sekali. Ya. Dia lari. Maka saya letakkan bayi tersebut, kemudian saya kejar unta tersebut. Belum jauh saya lari, ternyata bayi tadi ketika saya toleh sudah di mulut serigala. Kira-kira dinapak nih lah kalau sudah di mulut serigala. Dimakan, dibunuh, kan gitu. Maka saya kembali lagi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mati. Setelah serigala itu lari kencang, saya kembali mengejar unta tersebut. Ya, setelah dapat, unta itu liar menyepakkan kakinya kena muka saya, sehingga dalam satu malam saya kehilangan seluruh harta saya, seluruh keluarga saya, dan juga pandangan saya atau kehilangan penglihatan saya. Apa kata Amirul Mukminin ini? Bahwa orang ini supaya menceritakan kepada Urwah bin Jubair. Maksudnya Allah Bapak Ibu Allah. Maksudnya apa yang menimpa Urwah bin Jubair, dia bertamu kehilangan anaknya, kehilangan kaki satunya. Ada yang lebih besar cobaannya dari dia. Ini sebagai resep. Dari sini kita bisa mengambil faedah agar hati kita ketika menghadapi cobaan, ujian, musibah itu tidak berguncang. Maka hendaknya kita mengingat ada musibah yang lebih besar. Ini faedahnya. Nah, sehingga ketika pulang ke Madinah, beliau menjumpai keluarganya. Urwah ini berkata sebelum ditanya, jangan kalian risau dengan apa yang kalian lihat. Allah memberiku 4 orang anak, dia cuma mengambil 1. Kemudian Allah memberikan 4 kekuatan, kemudian Allah mengambil 1. Ya, nah ini. Makanya kalau ada anaknya cuma 1 tok, wah ini perlu ditambah. Entah apa badan. Enten dia, wah itu perlu ditambah itu. Nah besok ayo tambah biaya cara itu seperti itu. Nah, bagaimana kan begitu? Antisipasi. Jadi kisah ini kita ambilkan dari apa yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Arafat Basha di dalam buku beliau Mereka Adalah Tabi'in. Ini juga dinukil oleh Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan, ya, dalam buku beliau Ibunda Para Ulama. Kemudian yang ketiga, jamaah Allah. Jadi bersyukur, bersabar. Yang ketiga ini bertobat jika melakukan maksiat. Perintah bertobat itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebutkan dalam surat At-Tahrim 66 ayat 8. Begitu pula ketika Allah menyebutkan tentang sifat para penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut sedangkan mereka mengetahui. Ini sifat di antara penghuni surga. Kita ini nggak bisa kok
Awal soko salah itu nggak bisa. Ya, salah itu pasti. Ya. Yang membedakan dengan orang awam adalah ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, kita segera bertobat. Ini harusnya seperti itu. Tidak terus menerus di dalam dosa. Bias kadung si sadek. Jangan sampai seperti itu. Biaya lagi sepatut ngoreng nih, angel akan Maryam. Ini tidak boleh berkata seperti itu. Apalagi ucapan-ucapan orang yang awam itu menyesatkan. Terus kira terlanjur pasang. Ini bisa ngentek ke apa-apa. Kadang terjerumus ke dalam minuman, ke wanita, judi, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surah Al-Imran 3 ayat 135. Allah juga menyebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Maka Allah itu mengampuni seluruh dosa apabila seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Sebutkan dalam surat Az-Zumar 39 ayat 53. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, "Man taba qabla tulu'i syamsi min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi apapun dosanya, apakah dulu suka terhadap bongsone jimat, suka terhadap kesyirikan, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa tersebut, asal sungguh-sungguh bertobat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya, rohnya belum melewati tenggorokan. Jadi kalau ada orang yang memang tak pernah sholat, memang belum Islam, ketika dia menghadapi sakaratul maut, tidak ada masalah, didatangi untuk ditalkinkan, la ilaha illallah, jangan ucap la ilaha illallah. Kalau dia bisa mengucapkan, artinya apa? Dia mati dalam keadaan Islam. Apapun konsekuensinya, akhir dari perjalanannya nanti di akhirat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Wallah inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Coba bayangkan, pada Rasulullah itu apa yang telah dilalui diampuni, apa yang belum dilakukan sudah dijamin diampuni, bahwa beliau dijamin surga, itu masih istighfar kepada Allah setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Nah, awake dhewe pinten, Bang? Ini sebagai koreksi untuk kita. Mudah-mudahan tidak berat untuk mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu rahimahullah, inilah yang kita sampaikan pada pertemuan sore ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi saya sendiri, selebihnya kepada jamaah semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas atau lainnya, saya persilakan.